she knows that I gotta be trusted. She's ready love, but the money's elastic. She's ready love, and she knows that I gotta be trusted. She's ready love. Keinginan Bojan Hodak terkabul, Direktur Persib kepergok temui ex-pemain Timnas Indonesia. Keinginan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak untuk mendapatkan jasa ex-pemain Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani beberapa waktu kebelakang kedapatan berada di Bandung. Sayangnya, Persib tak pernah mengkonfirmasi kehadiran Sadil Ramdhani dalam klub karena tengah fokus menyelesaikan musim ini. Bahkan Bojan Hodak sempat berharap dia dapat dihubungi oleh Sadil untuk bertemu di Bandung. Sampai akhirnya, teka-teki kehadiran Sadil Ramdhani di Bandung pun terjawab. Bukan oleh Persib maupun Sadil, justru pihak keluarga yang membocorkan pertemuan antara mantan pemain Sabah FC ini bersama Direktur Persib, Aditya Putra Herawan. Titip buat dikenang, selamat bergabung di klub Persib Bandung buat dua keponakanku, Sadil Ramdhani dan Muhammad Zulhijjah, resmi tanda tangan kontrak hari ini, tulis paman dari Sadil, Waudeolu dalam akun sosial media pribadinya. Paman dari Sadil Ramdhani ini, turut mengunggah foto kebersamaan keluarga Sadil dengan Aditya saat makan malam di sebuah restoran. Selain Sadil Ramdhani, nama Muhammad Zulhijjah pun turut disebut dalam unggahan pamannya. Namun tak ada informasi lebih lanjut mengenai sosok Zulhijjah yang turut hadir dalam unggahan tersebut. Saat ini Persib Bandung tengah membangun skuad dengan banyaknya pemain yang akan hengkang setelah menyelesaikan musim Liga 1 2024/2025 sebagai juara. Sadil Ramdhani pun bukan nama baru karena sudah beberapa kali dikaitkan dengan Persib Bandung. Pemain yang pernah menjadi andalan mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong ini dikaitkan dengan beberapa klub, termasuk Persis Solo yang dipimpin oleh mantan pelatihnya di Sabah, Ong Kim Sue. Media asing dibuat heran dengan regulasi 11 pemain asing di Liga 1, paling unik di Asia. Media asing dibuat heran dengan regulasi 11 pemain asing Liga 1. Mereka bahkan menyebut peraturan ini membuat kompetisi Liga 1 jadi yang paling unik di Asia. Usulan ini, jika disahkan, akan menandai perubahan signifikan dari musim lalu, ketika jumlah pemain asing yang boleh didaftarkan setiap tim hanya 8 dan 6 pemain dapat digunakan dalam setiap pertandingan, tulis media Vietnam Soha.vn. Tujuan dari perubahan tersebut adalah untuk meningkatkan persaingan dan menarik perhatian ke Liga Sepak Bola teratas Indonesia, Liga 1, jelas mereka. Seperti yang diketahui, sejak Liga 1 2024/2025, LIB menerapkan aturan penggunaan jumlah kuota pemain asing sebanyak 8 orang. Namun, PT LIB selaku operator Liga 1 diketahui akan mengkaji ulang dan merubah jumlah kuota pemain asing tersebut. PT LIB berencana untuk merubah aturan terkait kuota pemain Liga 1 yang semula berjumlah 8, nantinya akan bertambah menjadi 11 pemain. Pernyataan tersebut disampaikan langsung Ferry Paulus dalam konferensi pers bersama awak media di Jakarta. Ferry Paulus mengatakan bahwa PT LIB berencana akan menerapkan 11 pemain asing untuk didaftarkan masing-masing klub, namun yang boleh dimainkan hanya 8 nama. Berkaca dari proposal Liga dari AFC regulasinya membebaskan, kami memohon di proposal kami untuk memainkan 6 pemain dan kuota maksimal 8 itu sudah disetujui, ujar Ferry Paulus, Kamis, tanggal 15 Mei tahun 2025. Kalau yang musim depan yang didaftarkan 11, yang dimainkan 8, tetapi tergantung PSSI yang memutuskan, tambahnya. Sisi buruk untuk pemain lokal, dengan memperbolehkan lebih banyak pemain asing untuk didaftarkan, diharapkan tim dapat menarik pemain berbakat dari seluruh dunia, lanjut media tersebut.
Juga sekaligus memberikan kesempatan kepada pemain lokal untuk belajar dari rekan setim internasional mereka, imbuh mereka. Namun sisi buruknya adalah pemain lokal Indonesia akan semakin kekurangan ruang bermain. Jika usulan itu disetujui, Indonesia akan menjadi salah satu dari sedikit liga di Asia dengan jumlah pendaftaran pemain asing yang begitu besar, tutup media tersebut. Sebagai perbandingan dengan kompetisi di Asia Tenggara lain, saat ini V-League Vietnam hanya menerapkan kuota 3 pemain asing. Sementara Thailand, Malaysia dan Singapura sama-sama memiliki jumlah kuota 9 pemain asing. Artinya, kompetisi Liga 1 di Indonesia akan menjadi salah satu yang paling banyak jumlah kuota pemain asing. Selain Indonesia, ada Filipina yang menggunakan kuota tanpa batas untuk pemain asing mereka. Namun, setiap klub hanya bisa memainkan 5 pemain asing ditambah 1 kiper asing dalam satu pertandingan. Persib Bandung siap mati-matian tutup musim dengan kemenangan. Persib Bandung harus menjamu Persis Solo pada laga terakhir Liga 1 2024/2025. Duel ini rencananya digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025. Sebagai informasi, Persib kini sudah berhasil mengamankan gelar juara Liga 1 2024/2025. Hal tersebut diraih pada laga pekan ke-31 usai Persebaya gagal mengalahkan Persik. Setelah itu, performa Persib mulai menurun. Tim asuhan Bojan Hodak hanya meraih 2 hasil imbang pada laga selanjutnya. Rinciannya yakni ditahan Barito Putra, 1-1, dan bermain seri melawan Persita, 2-2. Untuk laga melawan Persis, pemain Persib rupanya berniat mengincar kemenangan. Target ini diungkapkan oleh Hen Herdiana, pemain berposisi sebagai bek itu menegaskan semua pemain siap memberikan yang terbaik guna menutup musim dengan kemenangan. Buat pertandingan terakhir, kami akan benar-benar all out, fight di setiap lini, setiap berebut bola. Intinya kami ingin menang, kata Hen terkait hasil melawan Barito Putra dan Persita. Hen menilai Persib hanya kurang beruntung. Ia membantah performa timnya menurun setelah mengamankan gelar juara. Kemarin kami tidak mendapatkan 3 poin. Kami sudah berusaha, hanya memang hasilnya tidak sesuai yang dikehendaki. Kami harus terima, ucap Hen. Duo Brasil Berginho dan William Marsilio dikabarkan sepakat dengan Persib, Maung Bandung makin garang. Bursa transfer Liga 1 kembali dihebohkan dengan kabar terbaru dari Persib Bandung. Juara bertahan Liga 1 dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan 2 pemain Brasil. Kedua pemain tersebut adalah Berginho dan William Marsilio yang berhasil mencuri perhatian pada musim 2024/2025. Kabar ini semakin menarik mengingat keduanya merupakan pemain debutan yang tampil mengesankan. Informasi ini pertama kali diunggah oleh akun Instagram pada Senin, tanggal 19 Mei tahun 2025. Mereka menyebutkan bahwa kedua gelandang asal Brasil tersebut sudah mencapai kesepakatan dengan Persib Bandung. Belum jelas apakah kedua pemain Brasil akan direkrut atau hanya salah satu di antaranya. Namun kabar ini tentu menggembirakan bagi para bobotoh yang masih bersedih dengan kepergian Ciro Alves. Berginho tampil mengesankan bersama Borneo FC pada musim 2024/2025. Ia mencatatkan 38 penampilan dengan kontribusi 6 gol dan 4 assist di semua kompetisi. Statistik ini membuktikan bahwa Berginho merupakan pemain yang produktif dan konsisten. Kontrak pemain Brasil tersebut dengan Borneo FC hanya berdurasi semusim. William Marsilio juga tak kalah impresif bersama Arema FC. Ia mengoleksi 7 gol dan 8 assist dari 24 pertandingan yang dijalaninya musim lalu. Meski demikian, nasib William Marsilio kurang beruntung di putaran kedua Liga 1. Ia jarang dimainkan dan bahkan absen dalam 8 pertandingan beruntun sebelum berpisah dengan Singoedan. Peluang Persib Bandung mendatangkan keduanya cukup terbuka.
William Marsilio saat ini berstatus bebas transfer. Sementara Berginho harus segera didekati sebelum mendapat tawaran perpanjangan kontrak dari Borneo FC. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Persib Bandung, kabar kedatangan dua gelandang kreatif Brasil ini tentu menjadi angin segar bagi skuad juara bertahan yang siap mempertahankan dominasi di Liga 1 musim depan. Antusias sambut laga pamungkas Persib vs Persis Solo. Nick Kuiper akui gelar juara BRI Liga musim ini berbeda. Pemain belakang Persib Bandung, Nick Kuiper turut antusias menyambut laga pamungkas timnya di BRI Liga 1 2024/2025 melawan Persis Solo nanti. Menurut jadwal, pertandingan Persib Bandung melawan Persis Solo pada pekan terakhir BRI Liga 1 2024/2025 ini bakal dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu tanggal 24 Mei tahun 2025, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pertandingan melawan Persis Solo nanti akan menjadi momen bersejarah bagi Persib. Pasalnya, untuk pertama kalinya tim dengan julukan Maung Bandung itu akan mengangkat trofi juara di hadapan bobotoh langsung. Menurut jadwal, pertandingan Persib Bandung melawan Persis Solo pada pekan terakhir BRI Liga 1 2024/2025 ini bakal dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu tanggal 24 Mei tahun 2025, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pertandingan melawan Persis Solo nanti akan menjadi momen bersejarah bagi Persib. Pasalnya, untuk pertama kalinya tim dengan julukan Maung Bandung itu akan mengangkat trofi juara di hadapan bobotoh langsung. Pasalnya di musim lalu, Persib mengangkat trofi juara di luar kota, tepatnya di Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Untuk itu, Nick Kuiper mengaku tak sabar menantikan momen penting tersebut. Musim lalu, kami menjadi juara di Madura, tapi kali ini berbeda, kami bisa merayakannya bersama bobotoh, jadi luar biasa, ini perasaan yang luar biasa berada di stadion, kata Nick Kuiper, dikutip dari laman resmi Persib. Nick Kuiper juga menyebut jika gelar juara musim ini berbeda, karena ia dan kolega bisa merayakan pencapaiannya langsung bersama bobotoh. Pertandingan terakhir nantinya akan dijalani di kandang dan tentunya kami akan menikmati ini bersama. Karena ini sesuatu yang spesial, kami menjadi juara back-to-back dan hanya satu klub yang bisa melakukan itu sebelumnya, ucapnya. Pertandingan terakhir nantinya akan dijalani di kandang dan tentunya kami akan menikmati ini bersama. Karena ini sesuatu yang spesial, kami menjadi juara back-to-back dan hanya satu klub yang bisa melakukan itu sebelumnya, ucapnya. Jadi sudah seharusnya dirayakan dan semuanya yang ada di Bandung dan mendukung Persib merayakan. Saya melihat banyak orang merayakan dan senang melihatnya, sambungnya. Sebagaimana diketahui, Persib sendiri telah sukses mengunci gelar juara pada pekan ke-31. Pencapaian tersebut mereka dapatkan setelah Persebaya yang jadi salah satu rivalnya ditahan imbang Persik Kediri. Hal itu membuat poin yang sudah dikumpulkan Persib tidak bisa lagi dikejar oleh tim manapun, termasuk Persebaya Surabaya. PT LIB umumkan nominasi Best of the Season BRI Liga 1, Tyrone Del Pino calon pemain terbaik, bersaing dengan 8 nama. Tim Technical Study Group TSG PT Liga Indonesia Baru LIB, telah merilis laporan akhir musim BRI Liga 1 2024/2025 yang berisikan daftar kandidat 8 penghargaan. Penghargaan tersebut terdiri dari pencetak gol terbanyak, pemain terbaik, pemain muda terbaik, pelatih terbaik, gol terbaik, fair play, dan 11 pemain terbaik. Dalam kategori pencetak gol terbanyak, striker Dewa United FC, Alex Martins, menempati posisi teratas dengan torehan 23 gol dari 24 pertandingan. Ia unggul jauh dari dua pesaing terdekatnya yaitu Gustavo Almeida dari Persija Jakarta yang mengemas 18 gol dari 27 laga, serta Tyrone Del Pino dari Persib Bandung dengan 17 gol dari 30 penampilan.
Untuk kategori pemain terbaik, TSG menetapkan 9 nama sebagai kandidat. Tirone Del Pino dari Persib Bandung menjadi unggulan bersama Mariano Peralta dari Borneo FC Samarinda, Egy Maulana Fikri dari Dewa United FC, hingga Dalberto Luan Bello dari Arema FC. Selain itu, nama-nama seperti Igor Rodriguez dari Persita Tangerang, Victor Luis dari PSM Makassar, Gustavo Franca dari Persib Bandung, Rio Matsumura dari Persija Jakarta, dan Sonny Stevens dari Dewa United turut meramaikan persaingan. 11 nama muncul dalam kategori pemain muda terbaik. Arema FC menyumbangkan 3 pemain yaitu Arhan Fikri, Ahmad Maulana Syarif, dan Salim Tuharea. Persija Jakarta mengusulkan Muhammad Ferrari dan Raihan Hanan, sementara Bali United FC mengandalkan Kadek Arel Priyatna serta Rahmat Arjuna. Nama-nama lainnya ialah Altaf Indi dari Persis Solo, Dominikus Dion dari PSS Sleman, Firman Juliansyah dari Semen Padang FC, dan Paulo Galifreitas dari PSIS Semarang. Untuk pelatih terbaik, Nakhoda Persib Bandung, Bojan Hodak, menjadi kandidat kuat setelah berhasil membawa tim berjulukan Pangeran Biru itu back-to-back BRI Liga 1. Hodak bersaing dengan Imran Nahumaruri dari Malut United FC, Yan Olderi Kering dari Dewa United FC, Ong Kim Sue dari Persis Solo, Angel Alfredo Vera dari Madura United FC, dan Bernardo Tavares dari PSM Makassar. Kategori gol terbaik menyuguhkan 8 gol yang meliputi 2 gol indah gelandang Persija Jakarta, Rio Matsumura, ke gawang Persis Solo pada pekan ketiga dan ke-20, gol Rizky Ridho dari Persija ke gawang Arema FC pada pekan ke-26, hingga gol Ciro Alvis dari Persib Bandung ke gawang Malut United pada pekan ke-14. Gol lain berasal dari Edo Febriansah, Mariano Peralta, Egy Maulana Fikri, dan Rahmat Arjuna. Sementara itu, kategori Fair Play memperlihatkan 5 klub yang dinilai memiliki kedisiplinan terbaik. PSM Makassar menjadi kandidat utama dengan 64 poin, disusul Malut United FC dengan 68 poin, PSIS Semarang dengan 75 poin, Persik Kediri dengan 77 poin, dan Dewa United dengan 81 poin. Penilaian fair play dihitung berdasarkan jumlah kartu kuning dan merah sepanjang musim. TSG juga mengumumkan formasi ideal musim ini dengan pola 4-2-3-1. 5 pemain di setiap posisi dinominasikan untuk membentuk susunan 11 pemain terbaik musim 2024-2025. Sempat dikabarkan hengkang dari Persib Bandung, satu penyerang kini disebut bertahan, Bobotoh setuju. Satu penyerang Persib Bandung kini disebut bakal bertahan, setelah sebelumnya santer dikabarkan hengkang. Adapun penyerang Persib Bandung yang dimaksud adalah Gervane Castenir. Baru-baru ini, beredar kabar dari salah satu akun Instagram yang membahas sepak bola Indonesia, @football_time_it terkait nasib bomber Persib Bandung tersebut. Melalui unggahannya, Senin tanggal 19 Mei tahun 2025, akun itu menyebut sang pemain perpanjang kontrak di Pangeran Biru. Gervane Castenir sepakat untuk melanjutkan karir bersama Persib dengan perpanjangan kontrak hingga 1 musim, tulis akun tersebut. Sebelumnya, diketahui sempat beredar kabar Gervane Castenir bakal meninggalkan Persib Bandung. Kabar terkait kepergian Gervane Castenir diungkap oleh akun seputar Liga Indonesia Sabtu, tanggal 3 Mei tahun 2025. Castenir infonya out dari Persib, tulis akun tersebut. Sejatinya, Gervane Castenir didatangkan Persib Bandung sebagai pengganti Mailson 5. Tak hanya itu, Gervane Castenir juga diharapkan jadi opsi pengganti Ciro Alvis dan David da Silva. Namun, Gervane Castenir belum menunjukkan kontribusi signifikan bagi Persib Bandung. Tercatat, dari 11 pertandingan yang dilakoni, penyerang Curaçao itu baru mencetak 1 gol. Terlebih, sosoknya sempat menuai sorotan dari Bobotoh seusai pertandingan Persib Bandung melawan Barito Putra pada pekan ke-32 Liga 1 2024.
Pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025 itu, Gervane Castanir kerap membuang peluang emas yang bisa saja membuat Persib Bandung unggul. Indikasi Gervane Castanir hengkang kian terasa usai sempat beredar kabar bahwa Persib Bandung tengah membidik penyerang baru. Adapun penyerang yang dibidik adalah bomber Liberia, Kepah Serman. Kabar Persib Bandung membidik Kepah Serman diungkap oleh jurnalis Malaysia, Afineswaran Taharu Malengam melalui akun Twitter, atau X miliknya, Minggu, tanggal 20 April tahun 2025. Persib Bandung sedang memantau perkembangan penyerang Liberia, Kepah Serman. Berikut keterangan yang tertulis di akun @avinesius90. Namun, dengan adanya kabar terbaru, bukan tak mungkin Gervane Castanir akan benar-benar bertahan di Persib Bandung. Terlebih, kontrak Gervane Castanir bakal habis di Persib Bandung pada akhir musim 2025/2026 nanti. Menarik dinantikan bagaimana kelanjutan nasib Gervane Castanir di Persib Bandung. Manchester United hingga PSG ikut ucapkan selamat juara Liga 1 pada Persib Bandung. Persib Bandung mendapatkan ucapan selamat dari klub beken luar negeri usai memastikan diri menjuarai Liga 1 2024/25. Capaian Persib Bandung di sepak bola Indonesia mulai mendapatkan pengakuan internasional. Klub kebanggaan Jawa Barat baru saja menjuarai kasta tertinggi sepak bola Indonesia Liga 1 dalam 2 musim beruntun. Pada musim 2023/2024, Maung Bandung menjadi juara berkat kemenangan atas Madura United pada babak final Championship. Musim 2024/2025, Beckham Putra DKK merengkuh trofi saat babak Championship yang kontroversial itu dihapuskan. Persib memastikan diri tak terkejar para rivalnya saat musim masih menyisakan 3 pekan. Menginjak pekan ke-31, Dewa United dan Persebaya Surabaya terseok dengan 54 poin di peringkat 2 dan 3. Persib di puncak klasemen dipastikan juara dengan 64 poin, walau kalah dari Malut United pada laga terakhir. Dengan jarak 10 poin dari rival terdekat, Pangeran Biru bisa didapuk sebagai salah satu tim juara paling dominan dalam sejarah Liga 1. Klub luar negeri pun turut mengirimi ucapan selamat pada Persib. Manchester United, klub raksasa Liga Inggris yang sedang tenggelam, menyelamati via akun bahasa Indonesia di X. Selamat berpesta, Persib, emoji trofi, tagar move, tulis klub milik Sir Jim Ratcliffe di X. Ucapan lebih panjang dikirimkan juara tahunan Liga Prancis, Paris Saint-Germain. PSG, seperti halnya Johor Darul Takzim di Malaysia, adalah juara tiap musim liganya yang hendak ditiru Persib. Bulak-balik juara, juara bulak-balik, tulis PSG di X. Abringken nepi ka Paris, sip, jaga, trofi, sampai ke Paris, sip. Tak cuma dari klub. Ucapan juga datang dari mantan pemain Persib yang pernah membela Chelsea dan Real Madrid, Michael Essien. Congratulations, selamat, @Persib tagar Bek Tobak tagar Champions tagar Bobotoh, tulis Essien di Instagram. Pengakuan internasional di atas sebaiknya dilanjutkan dengan upaya Persib tampil kompetitif di ajang Liga Champions Asia 2. Bojan harap konvoi Bobotoh terkendali, jangan terulang insiden seperti tahun lalu. Sejak Persib Bandung memastikan diri sebagai juara regular series Liga 1 2024/2025 pada pekan ke-31, euforia terus bergelora di tengah Bobotoh. Tak peduli menang, imbang, atau kalah, mereka selalu turun ke jalan melakukan konvoi seusai laga. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak menyambut antusiasme Bobotoh tersebut sebagai bentuk cinta dan kebanggaan terhadap tim. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan dan ketertiban selama perayaan. Saya hanya berharap, seperti yang saya katakan sebelum pertandingan terakhir, bahwa semuanya harus berada dalam kendali,
ujar Bojan belum lama ini. Sang pelatih mengingatkan kembali kejadian memilukan musim lalu, ketika konvoi tak terkendali menyebabkan korban jiwa. Bojan menekankan bahwa keberhasilan tim seharusnya dirayakan dengan penuh sukacita namun tetap mengedepankan keselamatan semua pihak. Ia berharap Bobotoh bisa terus memberikan dukungan dengan cara yang elegan dan terorganisasi. Saya tidak ingin kita mengalami situasi seperti tahun lalu, ketika ada beberapa orang yang pergi, harapnya. Perjalanan juara Persib Bandung di Liga 1 2024/2025, terseok di awal lalu 18 laga tak terkalahkan. Persib Bandung sempat terperosok di posisi 8 klasemen sementara Liga 1 2024/2025, tapi setelah itu terus merangsek hingga akhirnya tetap berada di puncak klasemen dan dipastikan juara sebelum kompetisi berakhir. Awalnya Persib langsung bertengger di posisi pertama karena bermain di laga pembuka Liga 12 2024/2025, dengan mengalahkan PSBS Biak dengan skor 4-1 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Namun setelah menang lawan PSBS Biak, di 3 pertandingan selanjutnya pertandingan Persib berakhir imbang, saat tandang menghadapi Dewa United berakhir 2-2 di Stadion Iwayan Dipta, Bali, Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 membuat Persib jadi berada di urutan keempat. Di pertandingan selanjutnya, Persib menjamu Arema FC, di Stadion Sijalak Harupat, Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024 berakhir dengan skor 1-1, membuat Persib berada di posisi ke-8. Namun saat Persib tandang ke markas PSM Makassar, yang juga berakhir dengan skor 0-0, di Stadion Batakan, Rabu tanggal 11 September tahun 2024 membuat Persib menjadi posisi ke-7 karena di sisi lain para pesaing di atas juga tak meraih hasil maksimal. Setelah itu Persib kembali menuai hasil positif dengan menumbangkan PSIS Semarang dengan skor 3-1, di Stadion Sijalak Harupat, Rabu, tanggal 15 September tahun 2024. Hasil tersebut membuat Persib kembali merangsak ke posisi ke-5. Tapi di pekan ke-6 Persib kembali mampu menumbangkan Persija dengan skor 2-0, di Stadion Sijalak Harupat, Senin tanggal 23 Mei tahun 2025 membuat Persib jadi berada di posisi ke-3. Namun di pekan ke-7 Persib kembali ke posisi ke-4, setelahnya ditahan imbang oleh Madura United 2-2, di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Mulai dari situ Persib terus menuai hasil positif hingga 18 pertandingannya tak terkalahkan, dan di pekan ke-17 Persib mampu menyalip Persebaya yang berada di posisi pertama.